Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masuk ke pertemuan keempat, model interaksi dan desain dalam HCI atau interaksi manusia dan komputer. Ini adalah pertemuan saya yang pertama untuk mengisi materi, di mana sebelumnya dosen yang lain. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengenalkan tentang pengantar model interaksi, komponen proses interaksi, kemudian proses interaksi berdasarkan model Norman, model About dan Build, dan seterusnya. Jadi di sini untuk model interaksi kita lihat dari ini ya dulu, apa namanya, definisinya. Interaksi manusia komputer adalah hubungan dua arah antara manusia dengan komputer. Jadi bukan satu arah ya. Jadi komputer pun bisa memberikan permintaan kepada kita dan kita juga bisa memberikan permintaan kepada komputer. Jadi di sini model interaksi menjelaskan hubungan pengguna dan sistem ya. Kemudian tujuan model interaksi di sini adalah bagaimana memahami perilaku pengguna, yaitu manusia, dan memperkirakan kesalahan pengguna. Kemudian meningkatkan desain antarmuka untuk lebih memperjelas perintah antara atau komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, ini komponen interaksi ada beberapa, yaitu pengguna, sistem, tugas, dan lingkungan ya. Pengguna itu ya manusia itu bisa individu atau kelompok yang berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi pengguna memiliki beberapa kemampuan, tingkat kemampuan, pengalaman, dan motivasi berbeda-beda yang sangat mempengaruhi desain antarmuka. Jadi kalau kita lihat seorang admin itu pasti beda keinginannya dengan seorang gamer atau seorang programmer. Ya, pasti dia lebih membutuhkan layanan lebih. Kalau seorang operator justru kepinginnya yang mudah-mudah saja. Kemudian contoh di sini pengguna adalah mahasiswa yang menggunakan sistem informasi akademik SIAKAD untuk mengisi KRS. Yang selanjutnya adalah kasir yang mengoperasikan mesin point of sale atau semacam mesin kasir di minimarket. Kemudian sopir ojek online menggunakan aplikasi navigasi di smartphone ya. Kemudian ada sistem di sini pengertiannya adalah bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak ataupun antarmuka tampilan yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas ya. Jadi sistem harus dirancang agar mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna ya. Contoh sistem itu adalah aplikasi marketplace, Tokopedia atau Shopee, kemudian juga ATM, sistem absensi dan sebagainya ya. Tiap-tiap kantor atau instansi memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk sistemnya. Kemudian tugas atau task ya, pekerjaan maksudnya di sini adalah aktivitas atau pekerjaan yang ingin dilakukan pengguna dalam menggunakan sistem. Jadi tugas ini biasanya terdiri dari serangkaian langkah kecil yang menuju ke tujuan akhir. Contoh, mengisi form pendaftaran online adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, mencetak laporan keuangan dari aplikasi Excel, mengunggah foto produk ke e-commerce atau marketplace, dan menulis dan mengirim email resmi ya. Kemudian lingkungan. Lingkungan di sini yang dimaksud adalah konteks tempat pengguna berinteraksi dengan sistem menyangkut kondisi fisik, sosial, organisasi, teknologi, dan sebagainya ya. Lingkungan ini dapat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi antar muka dan antar pengguna ya. Contohnya di sini lingkungan fisik, di sini ada ATM di luar ruangan, jadi perlu penyesuaian, yaitu perlu layar yang terang dan tombol yang besar ya. Kemudian untuk lingkungan sosial, penggunaan fisik di laboratorium bersama ya, perlu privasi. Lingkungan organisasi, sistem akademik kampus berbeda dengan sistem perusahaan ya. Kemudian lingkungan teknologi, jaringan internet lambat sama
jaringan internet cepat ini harus menyesuaikan kemampuan dalam melayani user ya. Model konseptual adalah representasi mental sistem yang dipahami pengguna. Contoh, kalau kita lihat konseptual, ini contohnya icon disket berarti kalau sekarang kita menyimpan file. Kalau misalnya ada tanda printer berarti kita mau mencetak file ya. Jadi di sini seperti itu. Di sini kemudian ada model Norman ya. Di mana dalam model ini ada beberapa tahap, yaitu dari farming the goal sampai dengan evaluating the outcome. Ini penjelasannya adalah pengguna menentukan apa yang ingin dicapai. Jadi contohnya pengguna ingin mengirim pesan ke teman lewat WhatsApp. Kemudian berniat membuka aplikasi WhatsApp dan mengetik pesan ya. Nomor 3, menentukan aksi, yaitu ia akan mengetuk icon WhatsApp di layar utama ya. Kemudian mengeksekusi aksinya. Jadi yang nomor 4 ini ia mengetuk ya. Bukan ia akan, tapi ia sudah mengetuk icon aplikasi WhatsApp di WhatsApp. Kalau tadi masih angan-angan ya, masih kepingin tidak. Kemudian dia mengamati keadaan sistem nomor 5, contohnya yaitu aplikasi WhatsApp terbuka dan menampilkan daftar chat yang ada ya. Kemudian dia menafsirkan respon sistem ya. Jadi pengguna melihat chat teman yang akan diizinkan ya. Kemudian nomor 7, mengevaluasi keluaran atau menilai hasil yaitu pesan terkirim kalau dia ingin mengirim ya ini. Ini adalah model Norman yaitu ada 7 tahap ya. Kemudian di sini ada goal of execution dan evaluation yaitu kesenjangan antara niat dan hasil aktual. Kadang-kadang niatnya mau mencetak tapi kok hasilnya nggak bisa. Ini kenapa? Apakah kabelnya nggak bisa, drivernya nggak terpasang atau bagaimana? Ya. Atau salah pencet icon. Misalnya satunya mau ngeprint, satunya mau ada hampir sama misalnya untuk memperbaiki printer, misalnya memperbaiki printer. Nah ini hati-hati ya. Ya, jadi kalau kita mendesain ini harus hati-hati. Misalnya ada tombol save, tapi nggak ada feedback. Misalnya data sudah tersimpan misalnya, tapi itu hanya tombol save lalu diklik, tapi nggak ada apa-apa. Ini kesimpan apa nggak ya? Ini diklik bolak-balik, akhirnya datanya numpuk. Nah itu bisa menjadi salah satu masalah. Jadi tambahkan indikator penyimpanan. Jadi tambahkan istilahnya teks misalnya atau respon misalnya. Data sudah terekam. Misalnya kalau Anda ngisi Google Form kan biasanya gitu ya. Nah, ini ada lagi model about and build di sini. Ada 4 komponen. Kalau tadi ada 7 ya, yang normal. Kalau about and build ada 4 komponen yaitu user, input, system, dan output ya. Menunjukkan alur interaksi HCI, Human Computer Interaction ya, interaksi manusia dan komputer ya. Kemudian model about and build ini merupakan model interaksi manusia dan komputer yang menggambarkan komunikasi antar pengguna dan sistem melalui 4 komponen utama ya. 1, ada user, input, sistem, dan output ya. Jadi sistem ini menggambarkan proses 2 arah antara manusia dan komputer. Ingat ya, dari awal kita ngomongnya 2 arah, sekarang tidak ada 1 arah. Di sini user adalah pihak yang berinteraksi dengan sistem untuk tujuan ya, hampir sama dengan yang pertama tadi. Contoh pengguna mengetik dokumen menggunakan Microsoft Word. Input yaitu misalnya inputannya apa? Bisa teks, bisa menekan tombol, menekan joystick, menekan mouse dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada sistem. Sistem adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memproses input dari pengguna dan menghasilkan output. Contoh, aplikasi Word memproses input huruf dan menampilkannya di layar. Kalau output adalah respon atau hasil dari sistem berdasarkan input yang diterima ya. Contohnya, huruf muncul di layar setelah pengguna menekan tombol pada
keyboard ya. Siklus interaksi dari model output dan build adalah seperti ini ya. Sudah tahu ya, kalau user memberikan input, sistem memproses input, sistem memberikan output ya. Yang selanjutnya user menafsirkan output dan memberikan input sebaliknya. Jadi kalau misalnya kayak ChatGPT hasilnya kok kurang benar, betul mau diedit nggak nih promptnya dan seterusnya, itu sama ya. Jadi tergantung ini sistem apa yang dipakai, sistem ChatGPT, sistem Blender 3D, sistem Unity ya, sistem pemrograman Python dan seterusnya ya. Contoh kasus nyata di sini kasus pengguna menggunakan aplikasi pemesanan tiket online. Jadi yang pertama, usernya memilih tanggal dan tujuan perjalanan, data dikirim ke sistem, sistem memproses data dan menampilkan jadwal penerbangan, outputnya pengguna melihat hasil dan melakukan pembayaran. Atau kalau misalnya ada kesalahan, dia akan melakukan komplain dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dua arah ya, user input bisa juga ke sistem memberikan output ke user balik lagi ke input ya, berkelanjutan terus seperti itu aja ya, user input sistem output, nanti evaluasi balik ke user dan seterusnya. Pentingnya feedback itu tadi ya, supaya user itu yakin bahwa yang dilakukannya itu sudah benar. Misalnya kalau kita main game menekan tombol senjata atau pelatuk atau apa, waktu menekan akan keluar suara. Tapi kalau nggak keluar suaranya, ini beneran tah ini sudah sukses gitu ya, dan seterusnya. Atau tadi misalnya menekan tombol print, kok nggak keluar, jangan-jangan bukan mencetak tapi memperbaiki printer misalnya. Gambarnya sama, itu harus hati-hati ya. Pentingnya feedback. Atau aplikasinya beda antara Office yang satu dengan Office yang lain, bisa jadi beda. Misalnya ada di Microsoft Office, ada di WPS atau Open Office ataupun di LibreOffice dan seterusnya. Ya, prinsip konsistensi, gunakan pola desain sama di seluruh sistem, mempercepat pembelajaran pengguna. Jadi kalau kita sudah perjanjian secara secara bersama-sama ya, contoh gambar disket itu nggak mungkin Anda mencetak, pasti nyimpen. Nah, itu harus perjanjian di seluruh dunia, atau yang namanya biasanya itu konvensi atau yang disebut dengan perjanjian tidak tertulis atau peraturan tidak tertulis. Oke. Kemudian di sini untuk mempercepat pembelajaran pengguna. Jadi pengguna kalau pindah dari Office yang satu dengan Office yang lain, aplikasinya dia nggak akan bingung. Kalau ada icon printer berarti oh ini mau nyetak. Kalau Ctrl S biasanya nyimpen, Ctrl C mengcopy, semuanya hampir sama. Itu adalah prinsip konsistensi ya. Visibility harus terlihat jelas. Misalnya tombol hapus selalu tampak, jangan seolah-olah dalam tanda petik ingin menipu secara tidak langsung. Misalnya tombol hapusnya dikecilkan banget, kecil banget di pojok akhirnya nggak kelihatan. Ya, ini bisa menimbulkan komplain dari pengguna ya. Kemudian prinsip mapping, pemetaan meletakkan posisi dan memberikan efek dari icon yang ada. Misalnya kalau kita mengikuti perjanjian peletakan keypad dari masing-masing kunci yang ada di keyboard, nah itu biasanya sudah mengacu ke sana. Misalnya Q, W, E, R dan seterusnya itu sudah ada. Kemudian juga ada efeknya, ada panah ke atas berarti akan membuat gerakan ke atas, panah ke kiri, ke bawah, ke kanan dan seterusnya, itu harus diperhatikan ya.
Kemudian affordance yaitu penunjuk visual untuk tindakan ya. Contoh 3D, tombol 3D, tombol 3 dimensi ini bisa diklik ya. Jadi memberikan efek ya. Constraint membatasi akan tidak terjadi kesalahan. Contoh kolom umur hanya menerima angka. Jadi kalau Anda misalnya memasukkan hanya ingin memfilter angka, jadi waktu membuat Google Form Anda harus sebaiknya memberikan constraint atau batasan yaitu hanya menerima angka saja. Jadi nanti kalau buat hitung-hitungan lebih gampang. Beda misalnya Anda masukkan 11 dengan angka 11 gitu, kemudian Anda masukkan huruf 11. Nah, itu misalnya nanti akan membingungkan pada saat perhitungan ya. Kemudian integrasi prinsip, desain harus gabungkan semua prinsip. Jadi hasil dari prinsip ini adalah antarmuka, efisien, dan mudah dipahami. Jadi harus mengacu ke kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tempat sampah, berarti di situ mendelete atau membuang file yang tidak berguna lagi. Terus ada tombol penghapus, berarti untuk menghapus, dan seterusnya. Jadi harus terintegrasi prinsipnya dan harus konsisten ya. Nah, ini kadang-kadang kayak di ATM ya, misalnya ATM bank satu dan bank lain, kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang sampai minta dianterin gitu. Misalnya mau ngurus ATM, ini kok nggak sama ya urutannya, menunya membingungkan, solusinya menggunakan teks dan icon yang konsisten. Kadang-kadang masih bingung karena posisinya beda-beda. Ya, memang ini yang sering kita ketemui biasanya di kasus ATM seperti ini ya. Yang penting itu tadi berusaha untuk menseragamkan meskipun itu nggak mudah. Itu sebaiknya diseragamkan. Kalau kasus ATM maka ATM sebaiknya kalau ikonnya ini harus gini supaya orang itu pindah ATM tidak bingung ya. Kemudian untuk studi kasus yang lain adalah aplikasi mobile banking, contohnya masalah navigasi yang rumit. Kadang-kadang kita membayar sepeda motor katanya bisa di marketplace, tak pilih mana, ini bingung dikasih tahu teman tapi waduh kok rumit ya. Nanti buat menu lebih ringkas atau nanti dikasih tombol pencarian misalnya bayar STNK atau bayar pajak STNK, nanti muncul tombol-tombolnya itu lebih mudah ya. Kadang-kadang tempatnya seolah-olah tersembunyi ya. Contoh e-commerce, tombol checkout sulit ditemukan. Jadi sebaiknya misalnya solusinya diletakkan kanan bawah, warna kontras, jangan ditaruh di atas, terus gambarnya kecil, tombolnya kecil, nanti malah nggak kelihatan. Ini mau checkout, mau tak beli, mau tak bayar kok nggak bisa. Malah mempersulit si pemilik sistem nanti. Sebaiknya jadi harus banyak inilah apa namanya survei ya. Survei ini warnanya yang bagus apa, diletakkan sebelah mana itu biasanya berdasarkan pengalaman sistem ya. Kemudian tombol elevator itu ada tombol ikan buka, tutup itu mirip ya. Jadi hati-hati ya. Jadi banyak ya kasus-kasus pemesanan tidak jelas, solusi tambah indikator visual status. Jadi kadang-kadang Anda mau membatalkan ternyata status Anda dibatalkan tapi harus melalui beberapa tahap ya. Itu kadang-kadang kalau nggak diberitahu di awal membingungkan ya. Kalau yang buruk ini biasanya desain buruk dan desain baik ini biasanya buruk tidak ada feedback, tidak ada suara apa-apa. Kalau berhasil menyimpan apa ya. Kalau yang bagus itu intuitif, cepat dan mudah dipelajari ya. Jadi ada beberapa analisa kesalahan umum. Nah ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, pengguna salah klik karena icon ambigu. Desain harus meminimalkan error. Jadi kayak misalnya ini ngeprint atau memperbaiki printer. Nah itu beda. Jadi harus hati-hati ya karena hapus misalnya mirip dengan
tombol simpan. Wah, hati-hati. Nanti waktu menyimpan ternyata dia mengklik tombol hapus. Ya, hati-hati. Ya, ini ya latihan. Jadi Anda bisa mengamati satu aplikasi populer. Nanti Anda bisa mengidentifikasi 3 kesalahan desain interaksi. Ini ya. Nih, bisa redesign, pilih salah satu kesalahan desain, perbaiki dan prinsip HCI. Kalau untuk prinsip ini Anda bisa menggunakan aplikasi Figma atau Adobe XD ya. Terserah Anda pakai apa ya. Mengevaluasi usability menggunakan metode heuristics evaluation. Jadi fokus pada konsistensi dan feedback ya, itu harusnya. Gunakan kuesioner SUS, System Usability Scale. Nah, ini ya. Uji persepsi dan kenyamanan pengguna. Nanti Anda bisa cek SUS itu biasanya berisi apa ya. Tantangan desain modern, adaptasi terhadap perangkat mobile dan wearable. Jadi kalau bisa antara yang ada di wearable sama tidak, misalnya di laptop itu kan bukan wearable. Misalnya yang wearable itu tablet, kemudian HP, itu sebaiknya lambangnya sama, simpen kayak disket dan seterusnya ya. Itu supaya nggak kesulitan memahami apa maksud dari sistem tersebut. Kemudian juga ini AI ya, ini kita lewati. Kesimpulannya, desain harus intuitif dan manusiawi, mengikuti perasaan manusia ya. Jadi bisa digabung, mau pakai yang mana, bisa menggunakan prinsip Norman, Abbott and Bell secara terpadu. Jadi Anda bisa memilih atau menggabungkan. Yang penting Anda jelas, Anda mau mengarah ke prinsip yang mana, itu ya. Ini mungkin Anda punya masukan mendesain interaksi di aplikasi kampus kita kayak apa yang dapat tinggal dari si usability, itu bisa dilihat ya. Oke, demikian kuliah kali ini. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.